psikolog dengan tema keseimbangan otak kanan dan kiri. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Prasetya Alamid dari kelas 1A. Ingin membuat video tentang keseimbangan otak kanan dan kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jenny Handika Putra dari kelas 1B ingin mengerjakan video psikologi tentang keseimbangan otak kanan dan kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zevanya Widiwema dari kelas tingkat 1C. Saya akan membuat tugas psikologi yang berjudul tentang keseimbangan otak kanan dan kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Pratama dari kelas 1A. Saya ingin membuat video tentang keseimbangan otak kanan dan otak kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviani Dasari dari kelas 1C. Di sini saya akan membuat video tentang keseimbangan otak kanan dan otak kiri. Salam, saya Glenn Triksma dari kelas 1B. Saya dari kelompok 9 ingin mengerjakan tugas psikologi tentang keseimbangan otak kanan dan otak kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iban Syadoa. Saya dari kelompok 9 ingin mengerjakan tugas psikologi tentang keseimbangan otak kanan dan otak kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Fitriani Nurzaman dari kelas A dengan NIM 0228020. Di sini saya akan membuat video tentang keseimbangan otak kanan dan otak kiri. Hai, saya Selvi Septiani. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang keseimbangan otak kanan dan kiri. Menurut penelitian Roger pula, secara umum belahan otak kiri sangat dominan dalam fungsi bahasa verbal. Selain itu, bagian ini juga mengerjakan fungsi logika dan komputasi matematika. Bisa dibilang bahwa otak kiri merupakan pengendali IQ. Kalau otak kanan itu lebih berfungsi dalam pengembangan emosional atau disebut EQ. Jadi kalau otak kiri itu buat pengendali IQ, kalau otak kanan pengembangan emosional. Di samping itu, otak kanan juga berhubungan dengan kemampuan intuitif seni seperti menyanyi, menari, melukis, kemampuan merasakan, pusat hayalan dan kreativitas, serta pengendalian ekspresi manusia. Ini saya akan menjelaskan tentang tips untuk menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri. Sebelumnya, otak kiri digunakan untuk berpikir logis, sedangkan otak kanan berperan dalam proses visual dan intuitif. Untuk dapat menyeimbangkan peran keduanya pada anak, orang tua harus paham stimulan pada apa saja yang dapat mengoptimalkan peran keduanya. Tips yang perlu dicoba orang tua untuk membantu anak menyeimbangkan otak kanan dan kiri pada otak kiri ada tips yang perlu dicoba orang tua untuk membantu anak menyeimbangkan otak kanan dan kiri ada beragam. Di antaranya adalah mengajak anak membaca buku. Orang tua dapat mencoba untuk membacakan buku cerita dengan perlahan. Dengan metode tersebut, otak anak akan lebih mudah menyerapnya sebagai ingatan dan berpotensi membuat anak dapat menyimpulkan cerita yang dibacakan. Anak juga dapat bermain puzzle. Tidak perlu menggunakan pola yang rumit, tetapi harus menarik bagi anak. Hal ini akan membantu optimalisasi otak kiri karena anak akan mendorong untuk berpikir agar kepingan puzzle dapat terpasang dengan lengkap. Hai, nama saya Satya Aulia. Di sini saya akan membacakan 4 cara menyeimbangkan otak kanan dan kiri pada anak. Yang pertama itu, ajak anak membaca buku. Salah satu cara yang bisa ibu lakukan untuk menyeimbangkan fungsi otak kanan dan kiri dengan mengajak anak untuk membaca buku favoritnya. Yang kedua, berhitung dengan alat peraga. Mengajarkan anak belajar berhitung dengan alat peraga membuat anak lebih tertarik dengan apa yang ibu ajarkan. Ibu bisa mengenalkan jumlah 1 hingga 10 atau disesuaikan dengan usia anak. Sebaiknya pilihlah alat peraga yang bisa disentuh, dilihat, atau dicium aromanya oleh anak.
Hai, nama saya Oktaviani Dasari. Di sini saya akan melanjutkan pembacaan dari Satya Aulia, cara menyimbangkan otak kanan dan otak kiri. Yang ketiga itu ada ajak anak untuk melakukan kegiatan seni. Ajak anak untuk melakukan kegiatan seni itu seperti contohnya kayak banyak kegiatan hal seni yang bisa dilakukan bersama kecil. Terus salah satunya ada menggambar atau mewarnai. Baru yang keempat itu ada kenalkan anak dengan puzzle. Contohnya itu seperti mengenalkan anak dengan permainan puzzle juga menjadi salah satu cara yang bisa dilakukan ibu untuk melatih kemampuan otak kiri dan kanan. Dan puzzle-nya itu jangan mencari yang terlalu sulit. Hai guys, saya Jenny. Saya ingin menjelaskan tentang kelemahan otak kiri. Pemakaian otak kiri berbakat dalam hal yang berhubungan dengan bahasa angka dan simbol. Namun mereka lemah terhadap sesuatu yang berhubungan dengan seni dan sosial. Maka dari itu, otak kiri cenderung introvert dan kurang bisa bersosialisasi dengan baik. Halo, nama saya Zevanya Demema. Di sini saya ingin menjelaskan 5 cara melatih keseimbangan otak kanan dan otak kiri. Yang pertama, ada mengulangi materi yang sudah dipelajari. Saat malam sebelum anak beristirahat, usahakan untuk mengulang kembali untuk yang sudah dipelajari di sekolah. Yang kedua, libatkan alat peraga untuk belajar. Belajar menggunakan alat peraga dapat membuat ingatan lebih bertahan lama. Selain mudah dicerna logika, anak juga dapat mudah memproses informasinya. Yang ketiga, ajarkan lebih banyak kosakata. Membaca buku dapat melatih otak anak menjadi lebih cerdas. Kosakata dan dialog yang menarik. Selain buku, anak biasanya akan lebih mudah mencerna dialog orang-orang yang di sekitar, termasuk orang tuanya. Hai, di sini saya Lia Tunisa akan melanjutkan dari Zevanya tadi 5 cara melatih keseimbangan otak kanan dan otak kiri. 4. Ajarkan untuk mengenali bakat dan minatnya. Mendukung bakat dan minat adalah tips untuk melatih otaknya, karena itu bentuk ketertarikan anak terhadap suatu akan sangat menentukan hasil kegiatan anak. Misalnya anak menyukai renang, ia bisa mulai serius menentukan olahraga renang agar bisa mencapai sesuatu titik tertentu. 5. Kenalkan beberapa bahasa. Pengenalan terhadap bahasa asing dapat membantu otak anak memproses lebih banyak informasi. Hal ini yang berdampak baik bagi keseimbangan kerja otak. Semakin banyak bahasa yang ia pahami, maka semakin banyak informasi yang dapat semakin banyak yang ia pahami juga semakin baik untuk kecerdasan intelektualnya. Terima kasih. Hai guys, di sini saya Ferdi. Saya akan menjelaskan apa kelebihan otak kanan dan otak kiri. Jadi di sini tuh ada kelebihannya, otak kiri lebih banyak digunakan untuk proses berpikir secara analitis, verbal dan selaras. Sementara itu, otak kanan lebih digunakan untuk berpikir secara visual, intuitif dan kreatif. Hai guys, saya Glenn Tribisma. Saya ingin menjelaskan untuk memaksimalkan kemampuan otak kiri. Kita dapat melakukan beberapa tips di bawah ini. 1. Olahraga berlari. 2. Mengisi teka-teki silang. 3. Bermain puzzle. 4. Membaca cerita. 5. Melatih daya ingat dan logika berpikir anak. 6. Bermain tebak-tebakan. 7. Bermain dengan mengamati. 8. Membiasakan anak untuk disiplin.